смотри, идет сюда. Сейчас. Ukraina baru saja mencatatkan sejarah. Sebuah serangan drone berskala besar berhasil menembus pertahanan dalam Rusia, menghantam 4 pangkalan udaranya sekaligus, dari Ivanovo di barat hingga Irkutsk di timur Siberia. Dengan operasi bernama Jaring Laba-Laba, lebih dari 100 drone berhasil menyusup sejauh 2.500 mil ke dalam wilayah musuh. Sebuah prestasi intelijen dan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak perang dimulai. Puluhan pesawat pengebom strategis Rusia termasuk Tu-95 dan Tu-22 dilaporkan hancur terbakar. Pesawat-pesawat ini bukan sekadar alat tempur, mereka adalah simbol kekuatan nuklir dan gengsi militer Moskow. Nilai kerugian ditaksir mencapai 7 miliar dolar. Tapi lebih dari itu, yang benar-benar rusak adalah ilusi dari tersentuhnya wilayah Rusia. Bagi Ukraina dan sekutunya di barat, ini bukan hanya balasan. Ini adalah pesan bahwa perang sudah berubah arah, bahwa Kremlin tidak lagi bisa tidur nyenyak. Namun kemenangan ini datang dengan konsekuensi besar. Karena satu hal yang dunia pelajari dari sejarah Rusia, setiap kali mereka dipermalukan, mereka membalas dengan kekuatan penuh. Operasi militer paling canggih Ukraina ini bukan terjadi dalam semalam. Semuanya dirancang dalam diam. Selama 1,5 tahun penuh, tepatnya 18 bulan, Badan Intelijen Ukraina menyusun strategi bernama Jaring Laba-Laba, sebuah operasi rahasia yang kini mengguncang jantung militer Rusia. Serangan diluncurkan pada hari Minggu, melibatkan 117 unit pesawat nirawak atau drone yang ditujukan langsung ke 4 pangkalan udara strategis Rusia. Tapi yang membuat dunia terhenyak bukan hanya jumlah drone-nya, melainkan cara penyusupannya. Ratusan drone itu ternyata lebih dulu diselundupkan diam-diam ke dalam wilayah Rusia. Mereka disembunyikan di dalam gudang kayu kecil yang diletakkan di atas truk. Atap gudangnya bisa terbuka otomatis lewat sistem kendali jarak jauh. Begitu waktu serangan tiba, atap terbuka dan ratusan drone itu langsung lepas landas tepat dari pinggiran pangkalan udara musuh. Dengan persiapan secerdik itu, Ukraina lalu meluncurkan serangan secara serempak ke 4 titik vital milik Angkatan Udara Rusia. Pangkalan Ivanovo di wilayah tengah, Diaghilevo di Ryazan, Olenya di utara dekat Murmansk, dan Belaya di Irkutsk, yang letaknya sekitar 2.500 mil dari Ukraina. Sebuah jarak luar biasa jauh untuk operasi drone. Hasilnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim mereka berhasil menggagalkan serangan di Ivanovo dan Diaghilevo. Tapi 2 lokasi lainnya tak seberuntung itu. Olenya dan Belaya dihantam telak. Jarak peluncuran yang terlalu dekat membuat sistem pertahanan Rusia tak sempat bereaksi. Dampaknya pun fatal. Sekitar 40 unit pesawat pengebom strategis Rusia dilaporkan rusak parah, bahkan terbakar habis. Di antaranya ada Tu-95 dan Tu-22, 2 tipe bomber jarak jauh yang dikenal sebagai tulang punggung misi penembakan rudal ke Ukraina. Lebih ironis lagi, pesawat-pesawat ini sudah tak diproduksi. Artinya, memperbaiki kerusakan saja sudah sulit, menggantinya nyaris mustahil. Keberhasilan operasi Jaring Laba-Laba menjadi sumber kebanggaan besar dari Ukraina. Dengan hanya mengandalkan drone, mereka berhasil membuat Rusia kehilangan puluhan unit pesawat pengebom strategisnya. Ini bukan serangan sembarangan, melainkan sinyal bahwa pertahanan dalam Rusia bisa ditembus secara sistematis. Ukraina bahkan memperkirakan bahwa bila Rusia ingin memulihkan seluruh armada pengebom yang rusak, prosesnya akan memakan waktu sangat lama. Kerugian finansial yang ditaksir mencapai 5,2 miliar pound sterling atau sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Volodymyr Zelensky pun tak menyembunyikan rasa bangganya. Melalui platform media sosial X, ia membeberkan detail operasi ini dan menyebut bahwa keberhasilan ini adalah buah dari rencana yang telah ia siapkan selama 1,5 tahun. Bagi Zelensky, ini bukan hanya soal strategi militer, tapi juga pembuktian bahwa Ukraina mampu menyerang balik hingga ke jantung Rusia. Namun di balik keberhasilan itu ada satu catatan penting, lemahnya keamanan internal Rusia. Operasi ini menunjukkan bahwa Rusia tidak siap menghadapi serangan sedalam ini, apalagi hanya dengan armada drone.
Ukraina sendiri sebelumnya berharap bisa menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow dari Inggris untuk menyerang ke wilayah yang lebih dalam. Namun hingga kini, izin penggunaan rudal tersebut masih belum diberikan oleh London. Artinya, apa yang dicapai Ukraina saat ini murni dilakukan tanpa bantuan persenjataan paling mematikan dari Barat. Dan itu justru membuat serangan ini semakin mengejutkan. Namun, keberhasilan ini datang di waktu yang sangat sensitif. Serangan diluncurkan bertepatan dengan proses diplomasi antara Ukraina dan Rusia yang sedang bersiap menuju Istanbul, Turki, untuk menjalani putaran kedua perundingan damai. Langkah Ukraina meluncurkan serangan drone besar-besaran di saat seperti ini bisa jadi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap upaya perdamaian. Akibatnya, bukan tidak mungkin serangan ini tak hanya menggagalkan perundingan tapi juga menyulut kemarahan penuh dari Moskow. Jika itu terjadi, Ukraina harus siap menghadapi gelombang balasan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mungkin hari ini Presiden Zelensky bisa merayakan kemenangannya atas keberhasilan ratusan drone yang berhasil menghancurkan 40 unit pesawat pengebom milik Rusia. Tapi pertanyaannya, apakah ia masih bisa merayakan kemenangan itu jika Rusia benar-benar melancarkan serangan balasan ke Kiev? Jika melihat pola-pola sebelumnya, Rusia nyaris selalu membalas dengan kekuatan berkali lipat. Dan bila kali ini Presiden Vladimir Putin memutuskan untuk turun tangan langsung, Ukraina mungkin harus bersiap menghadapi gelombang serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Seharusnya Zelensky ini sadar, sejak awal invasi Putin hanya mengerahkan sebagian kecil kekuatan militer Rusia, bukan karena tidak bisa lebih besar, tetapi karena ingin menjaga citra Rusia di panggung internasional. Artinya, Rusia ini masih menyimpan banyak kekuatan yang belum digunakan. Jadi, daripada terlalu sibuk memamerkan keberhasilan operasi drone ini, seharusnya Zelensky justru mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Karena dalam doktrin militer Rusia, satu serangan akan dibalas dengan pukulan yang berkali-kali lipat lebih dahsyat. Apalagi setelah turunnya Joe Biden dari kursi kepresidenan, posisi Ukraina semakin terjepit. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, bantuan persenjataan tak lagi diberikan secara cuma-cuma. Setiap bantuan memiliki harga. Dan di tengah kondisi ekonomi Ukraina yang terpukul oleh perang, membeli peralatan militer dari Amerika jelas bukan hal yang mudah. Yang lebih menyedihkan, alih-alih mendukung Ukraina, Presiden Trump justru mempererat hubungan dengan Rusia dan mendorong Ukraina untuk menerima kesepakatan damai meski jelas tidak menguntungkan. Lantas, kemana lagi Ukraina bisa berlindung saat Rusia melancarkan balas dendam terbesarnya dalam sejarah konflik ini? Satu-satunya harapan yang tersisa kini hanya Uni Eropa. NATO, mereka tetap mendukung, tapi hanya dari balik layar demi menghindari resiko jadi sasaran balas dendam Moskow. Maka bagi Presiden Zelensky tidak ada pilihan lain selain bersiaga penuh. Karena bila hari pembalasan itu tiba, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menekan kerusakan serendah mungkin dan berharap Ukraina masih mampu bertahan. Rumor yang beredar belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Disebutkan bahwa Rusia tengah mempersiapkan serangan balasan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan melibatkan pasukan nuklirnya. Kabarnya, unit-unit peluncur nuklir sudah dalam status siaga penuh, hanya menunggu instruksi langsung dari Presiden Vladimir Putin. Saat ini, Putin dilaporkan tengah menimbang segala kemungkinan, mulai dari tingkat kerusakan yang akan ditimbulkan hingga dampaknya terhadap stabilitas geopolitik global. Jika rumor ini benar, maka Ukraina sedang berdiri di ambang mimpi buruk. Serangan nuklir tak hanya akan menghancurkan infrastruktur dan militer, tapi juga bisa meruntuhkan pemerintahan dalam hitungan jam. Dalam skenario paling gelap, nama Ukraina bisa saja lenyap dari peta, berubah menjadi wilayah pendudukan penuh milik Rusia. Dan ketika sudah bicara soal nuklir, Ukraina tak punya banyak pilihan. Bahkan jika Amerika Serikat secara ajaib kembali turun tangan sepenuhnya untuk membantu, mereka tetap tidak akan bisa menghentikan serangan semacam itu. Semua orang tahu, begitu tombol diluncurkan, tidak ada jalan kembali. Itulah sebabnya keputusan Zelensky untuk membatalkan proses perundingan damai menjadi titik krusial. Sebab Presiden Trump yang justru berambisi menjadi perantara perdamaian, mungkin akan membiarkan Moskow menekan Ukraina sampai titik hancur.
Semua ini memang belum pasti, tapi waktu akan menjawab. Dan hingga hari itu tiba, Ukraina tidak punya pilihan lain selain bersiap menghadapi segala kemungkinan buruk. Karena satu hal yang pasti, Rusia tidak akan tinggal diam atas penghinaan yang terjadi di pangkalan udaranya.